Yos, apa kabar semua para gabuters? Balik lagi dengan Kang Gabut. Kali ini Kang Gabut akan membahas drakor yang bikin menjelimet di kepala. Drakor apa itu? 당신은 서병주 살해 용의자로 긴급 체포합니다. Yaps, dia adalah Law School. Law School adalah seri asal negeri Korea Selatan. Ditayangkan di JTBC Drama dan dapat kalian saksikan secara streaming di Netflix. Sinopsis. Berlatar di Fakultas Hukum Universitas Hankuk, Law School mengisahkan penyelidikan pembunuhan mantan kepala jaksa, So Byung-ju. Profesor So diduga terbunuh saat ia sedang beristirahat di kantornya setelah mengajar kelas simulasi gugatan hukum. Review. Sebelum memulai review, Kang Gabut mau beri apresiasi yang tinggi kepada penerjemah langsung seri ini. Baik itu yang dari Korea Inggris maupun Korea Indonesia. Yang jelas tugas mereka ini keren banget. Dialog Law School terlalu teknis ke hukum yang belum tentu seorang penerjemah bisa paham. Dan juga orang Korea yang terlalu pali-pali-pali atau yang cepet banget ngomongnya itu pasti bikin sulit juga kan. Terima kasih untuk seluruh penerjemah di seri ini. Balik ke review, kali ini Kang Gabut nggak secara detail ngebahas hukumnya ya. Kang Gabut bukan orang yang berkompeten untuk menjabarkan ini. Bukan lulusan fakultas hukum soalnya. Tapi menurut Kang Gabut, baik itu sang sutradara yaitu Kim Suk-yeon dan sang penulisnya yaitu So In, mencoba memberi penjelasan hukum yang sebisa mungkin mudah untuk kita pahami. Kalau kita lihat tema utama seri ini adalah hukum, tentu pikiran kita pertama kali adalah, ribet, jelimet pasti. Malas mikir. Ya wajar sih, emang gitu adanya. Begitupun dengan Law School. Awal-awal episode pertama benar-benar bikin capek secapek-capeknya. Durasinya sih nggak kelamaan, cuman tumpukan dialog dan scene yang terjadi emang padat banget. Mereka mencoba mengungkapkan bahwa inilah konflik utama yang akan terjadi di 15 episode ke depan. Capek di awal, puas di akhir. Begitulah perumpamaan untuk kalian yang berhasil menyelesaikan seri ini. Percayalah setelah 2 episode awal kalian akan ketagihan dengan Law School. Alur maju mundur yang mencoba mengungkapkan fakta di balik setiap peristiwa yang terjadi juga cukup bagus. Di seri ini juga kita diajak untuk menginvestigasi bersama untuk menentukan siapa pelaku utamanya. Tentu melalui setiap adegan maju mundur ini, kita bisa mengungkapkan siapa sih pelaku ataupun dalang utama seri ini. Seri ini menekankan pada sebuah asas praduga tak bersalah. Apa yang kalian dengar dan saksikan belum tentu benar sebelum bukti sebenarnya bisa menyimpulkan fakta sesungguhnya. Melalui asas praduga tak bersalah ini, Law School mengajarkan untuk melihat sudut pandang hukum secara lebih luas. Di seri ini juga Kang Gabut yakin kalian pasti udah tahu siapa dalang utama atau villainnya Law School. Bahkan dari awal-awal seri menurut Kang Gabut. Namun karena praduga tak bersalah ini pula kita tak bisa langsung menyimpulkannya. Perlu pembuktian sampai di 2 episode terakhir. Sama seperti prof kesayangan kita yang Krates, yang akhirnya benar-benar bertindak di akhir setelah terkumpulnya bukti yang tak mungkin bisa dielak. Asas praduga tak bersalah juga memainkan perannya ketika kasus toxic relationship-nya Yesul dan pacarnya ya. Ketika semua orang menyalahkannya sebagai percobaan pembunuhan, namun karena pembelaan diri dari Yesul lebih kuat di mata hukum, maka tuduhan terhadap dirinya tak bisa dibuktikan. Momen sidangnya dia menurut Kang Gabut adalah momen puncak dari keseruan seri ini. Kasus yang dialami Yesul ini sangat menguras emosi menurut Kang Gabut. Dan eksekusi yang baik dari para kru dan pemain membuatnya terlihat sangat sempurna. Beberapa kasus hukum yang ada di Law School ini nyatanya sangat relate dengan kehidupan kita saat ini. Seperti suap, kekerasan, pembunuhan, pengancaman, pencemaran nama baik, hak seorang anak, pasal karet, dan yang paling aduhai adalah kasus buzzer tokoh publik. Juga ada di seri ini. Tim produksi menghadirkan kasus hukum yang bisa kita temui sehari-hari.
Selain itu, Kang Gabut suka banget dengan momen mereka belajar di kelas. Kang Gabut bener-bener jadi kangen masa kuliah. Dosen masuk males, dosen nanya pada nunduk, dan semua itu terjadi karena hadirnya seorang dosen killer. Siapa aja yang gitu? Kalian juga pasti kan? Nah, meskipun Kang Gabut bukan jurusan hukum, tapi apa yang terjadi di kelas ini sangat relate dengan jurusan manapun ya. Dan juga kalian pasti bingung kenapa kok karakter ini bisa mendukung dia, padahal dia musuhnya. Atau kok bisa sih cepet gitu berubah watak karakter ini? Nah, kalau ngomongin soal hukum itu sangat lekat dengan yang namanya politik. Terbukti dengan adanya tokoh politik dan praktisi hukum di seri ini. Dan politik itu juga bersifat dinamis. Kawan hari ini bisa berubah jadi lawan hari esok. Begitupun sebaliknya. Dan itulah yang terjadi di seri ini. Jadi gak heran kalau beberapa karakter tiba-tiba berubah haluan, yang mungkin kalian gak akan bisa tebak sebelumnya ya. Para karakter ini akan memihak pada apa yang mereka percayai, maupun yang punya tujuan sama dengan mereka. Dan hal ini membuat para karakter di seri ini terlihat sangat realistis. Ngomongin soal karakter di Law School, jujur aja banyak yang keren ya. Tapi semua mata jelas tertuju pada dosen kesayangan kita, Profesor Yang Jong-un, a.k.a. Yang Krates. Karakter ini benar-benar shining, shimmering, splendid. Karakter dosen killer seperti ini pasti ada di tiap kampus manapun ya. Meskipun judes tapi perhatian. Kebanyakan gitu tuh dosen killer. BTW karakter Yang Krates diperankan oleh Kim Myung Min. Dari awal seri ini sampai akhir, dia memikul tugas berat sebagai pria yang tak takut apapun. Selama dia benar, ancaman apapun terhadap dirinya adalah nothing. Kang Gabut apresiasi juga aktingnya dia di seri ini. Dan Kang Gabut juga menasbihkan dia sebagai karakter utama pria terkeren di drakor tahun ini ya. Setidaknya sampai bulan Juni ini belum ada yang sebanding dengan Yang Krates. Selain Yang Krates, karakter yang diperankan oleh Ryu Hae-young, yaitu Kang Sole, juga benar-benar bagus. Penggambaran seorang mahasiswa yang nyata itu ada di dia ya. Kalian pasti relate banget dengan perjuangan dia sebagai mahasiswa. Masalah pinter ataupun bodoh itu nomor 2. Yang penting berusaha dan belajar. Cuma itu sih cara survive di dunia perkuliahan. 그러면 다냐? 네가 다 뒤집어 쓰는 수가 있다. 왕재수야. 283조 협박, 310회 조 모욕. Di samping cerita dan karakternya yang keren, hadirnya soundtrack di seri ini juga bener-bener bikin crazy. Semuanya keren-keren banget, terutama It's Driving Me Crazy ya. Menurut Kang Gabut juga, semua soundtrack musik yang hadir di Law School menjadi salah satu yang terbaik di drama series tahun ini. Meskipun ada banyak hal-hal baik dari Law School, namun tak bisa dipungkiri pula ada sedikit kekurangan di seri ini. Utamanya menjelang akhir seri ini yang menurut Kang Gabut terlalu dikebut dalam semalam. Kalau kita ikutin seri ini, penyampaian faktanya itu sangat mulus. Namun kasus dalang utama penjahat di sini rasanya kecepetan. Proses sidang pelaku utama juga harusnya lebih alot dari pesuruh biasa. Dan juga tentang kompetisi simulasi sidang para mahasiswa hukum yang sayangnya cuma dihadirkan terlalu sedikit. Kang Gabut mau lihat perkembangan karakternya Sol-e dan kawan-kawan, yang harusnya bisa lebih show off di sini. Namun lagi-lagi rasanya terlalu kecepetan. Dua hal ini membuat Kang Gabut untuk pertama kalinya merasa 16 episode drakor terasa kurang. Kesimpulan, sebuah drakor dengan tema hukum terdengar membosankan, namun ketika kalian menyaksikannya, kalian tak akan bisa lepas darinya. Seri ini mencoba menghadirkan beberapa kasus hukum yang relate dengan kehidupan kita, mengajarkan bahwa praduga tak bersalah itu penting adanya.
penjabaran hukum yang sebisa mungkin mudah dipahamin, dan hadirnya karakter utama yang sangat ikonik di diri dosen kesayangan kita, yang Krates, menjadikan Law School sebagai seri yang sangat layak untuk kalian saksikan. Penilaian Kang Gabut untuk seri ini adalah 9/10. Yos, itu tadi penilaian Kang Gabut untuk Law School. Nextnya kita bikin apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Gabut Slow, biar Kang Gabut makin semangat upload videonya. Sampai jumpa. 날 과대평가하고 있군. 교수님도 웃으실 줄 아셨구나.